Shalom Elohim, Beshem Yeshua HaMashiach. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa khususnya kepada anak-anak rohani kami, cabang kekasih kami GBI Pasar Baru Bethania Blessing di kota Jambi. Happy anniversary, luar biasa oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga di bulan Agustus ini jemaat GBI di Pasar Baru Bethania Blessing Jambi boleh dipertambahkan Tuhan, pertambahan usia. Dan bukan satu kebetulan kalau hari ini kita sedang memperingati momen-momen di mana bulan Agustus ini kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang luar biasa bagi kasih. Terima kasih juga Bapak Ketua BPD Jambi Bengkulu yang boleh berkenan hadir pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, memberikan kekuatan, serta memberikan dorongan, motivasi kepada anak-anak rohani kami yang ada di Pasar Baru di GBI di Jambi ini. Saya sebagai Ketua BPD GBI Kalimantan Timur dan juga sebagai Bapak Rohani dari GBI Pasar Baru Bethania Blessing serta anak rohani kasih kami Nikodemus yang luar biasa tempat ini, yaitu Pastor Nikodemus Jen. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang dipercayakan Tuhan sehingga kami boleh menjalin sebuah kekeluargaan yang luar biasa. Pertambahan usia bicara tentang sebuah kesempatan, dan setiap kali kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita itu bicara soal kepercayaan. Yang orang yang berbahagia adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Happy anniversary buat seluruh jemaat dan keluarga gembala GBI Pasar Baru Bethania Blessing di kota Jambi. Saya berdoa supaya di usia yang baru ini kita makin menghargai bagaimana Kristus telah mempercayakan kesempatan itu bagi setiap kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghargai bahwa Dia telah memerdekakan kehidupan kita dan terus berkarya dan hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Kristus datang menebus kita bukan tanpa maksud. Dia mau supaya saudara bisa beraktivitas, bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencapai standar Allah dalam hidup kita, supaya kita dipersiapkan menjadi pribadi yang mencapai sebuah keadaan di mana kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kalau ditanya apa tujuan Allah dalam hidup kita, sederhana. Kita harus menjadi serupa seperti Yesus dan memerintah bersama dengan Dia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah dibebaskan dari penjajahan dengan perjuangan yang luar biasa. Bangsa Indonesia nggak mau jadi bangsa yang terjajah. Tapi seringkali fakta berkata, kita juga begitu. Kita ini seringkali merasa terjajah oleh iblis, tapi bedanya orang Kristen senang sekali dijajah. Bukankah watak buruk, perbuatan dosa, keinginan daging itu adalah bentuk penjajahan iblis dalam diri manusia? Tapi manusia seringkali suka menikmatinya. Dia suka egois, dia suka marah-marah, dia suka hidup dalam percabulan, dia suka tinggal dalam hidup yang pelit, kikir, tamak, ya, iri hati, itu disimpan. Padahal itu bentuk penjajahan. Kalau Indonesia dijajah nggak mau, tapi orang Kristen dijajah suka sekali, ya. Buktinya banyak orang Kristen yang masih pelit, yang suka tersinggungan, baperan, masih suka menjadi orang yang suka iri hati, dengki, kemudian ya menjadi orang yang menyimpan tabiat buruk, pornografi, kecemaran, hawa nafsu, itu masih terjadi. Sementara Tuhan mengajarkan buat kita harus dibebaskan dari itu supaya apa? Mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuan Allah? Membawa kita serupa dengan Kristus supaya kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Anda membaca dalam Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 25, di sana dijelaskan ada 70 kali 7 masa. 70 kali 7 masa itu dibagi menjadi 3. Yang 2 udah terjadi, yaitu 7 kali 7 masa, di mana perintah membangun bait Allah yang pertama itu terjadi 7 kali 7 masa, 49 tahun terjadi. Kemudian ketika bait Allah yang kedua dibangun, ketika bait Allah yang pertama diruntuhkan, perintah untuk membangun bait Allah yang kedua Nabi Nehemia dan juga Nabi Ezra itu 434 tahun. Yang kedua itu adalah 62 kali 7 masa. Itu sudah terjadi Bapak Ibu kasih. Dari zaman dibangunnya bait suci yang kedua sampai Yesus naik ke surga, itu makan waktu 434 tahun. Jadi kalau 7 tambah 62 ada 69. Jadi kalau 70 kali 7 masa masih ada satu masa lagi yang belum terjadi. Yaitu apa? Masa antikris 7 tahun nanti Bapak Ibu kasih. Dan itu dimulai dari apa? Pembangunan bait suci pada masa Antikris nanti, di mana bait suci di Yerusalem akan dibangun bersama dengan orang Israel. Antikris mengadakan perjanjian damai dengan Israel, dan semua kegiatan Taurat pada zaman Musa akan diberlakukan lagi di situ selama 3,5 tahun pertama. Dan di sanalah masa 7 tahun itu masa aniaya Antikris terjadi, apalagi parah-parahnya ketika 3,5 tahun yang kedua nanti Bapak Ibu. Nah kalau orang serupa dengan Kristus, Anda nggak akan masuk pada masa 1 kali 7 masa ini, yaitu 7 tahun itu. Kenapa? Kita akan diangkat.
Nah, hanya orang yang serupa dengan Kristus yang akan diangkat, tidak masuk masa antikris. Anda akan dibawa kepada bema dalam bahasa Yunani. Artinya pengadilan Kristus untuk memberikan upah. Itu makanya dari sekarang mari kita belajar hidup dalam sebagai orang Kristen yang merdeka. Alkitab saya berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, ya, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Oh, ternyata orang yang dimerdekakan dengan Kristus itu yang pertama cirinya adalah dia tidak hidup dalam dosa. Bukan sebuah kesempatan bagi saudara ketika engkau dijadikan orang yang merdeka oleh Yesus, lalu mentang-mentang, oh sekali percaya selamat tetap selamat, lalu saya bebas bikin dosa macam-macam dengan watak buruk saya. Nggak bisa Bapak Ibu. GBI nggak menganut paham sekali selamat tetap selamat. Keselamatan memang gratis, tapi untuk membayarnya cukup mahal. Kita harus menyalibkan daging, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu mengikut Tuhan. Di ulang tahunnya bertambah 1 tahun ini bagi saudara adalah usia yang dewasa, usia di mana kita dibina lagi, usia di mana kita boleh belajar untuk mengerti bagaimana kehidupan saudara dibawa untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi yang hidup di dalam keinginan roh, bukan dalam keinginan dosa. Roma pasal 8 ayat 14. Kalau Anda dipimpin oleh Roh Allah, maka Anda adalah anak Allah. Mari kita belajar hari ini untuk menjadikan hidup kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai jemaat, sebagai anak, sebagai orang tua, hidup di dalam keinginan roh, tidak lagi menuruti keinginan dosa. Ada yang menjadi tabiat buruk, apa yang menjadi tabiat kita yang seringkali menyakiti hati Tuhan, mari kita tinggalkan itu. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian untuk apa? Dengan kekudusan Tuhan berikan buat kita, sederhana. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Kata layanilah dalam bahasa Yunani menggunakan kata douleo. Kata melayani dalam bahasa Yunani itu ada dua Bapak Ibu. Ada douleo, ada diakoneo. Nah tapi dalam ayat ini digunakan kata douleo. Douleo itu adalah satu kata yang menggambarkan sifat hati sebagai hamba. Kalau diakoneo adalah bentuk pelayanan diakonia. Ya menjadi WL, jadi singer, jadi usher, jadi diaken gitu ya, jadi hamba Tuhan, jadi gembala, pemain musik dan lain-lain, itu diakoneo. Anda kunjungan orang sakit itu diakoneo. Orang-orang melakukan pelayanan kegiatan diakonia. Nah, di dalam ayat ini dia bilang begini, pelayanan diakonia, pelayanan kita bentuk fisik itu harus disertai dengan hati hamba, itu maksudnya. Bapak Ibu hanya bisa melayani seorang dengan yang lain, diakonia tadi, kalau disertai dengan hati hamba. Ada banyak orang yang melayani untuk kepentingan pribadi. Ada banyak orang melayani untuk cari nama. Gagah-gagahan pakai jas sebagai seorang diaken, tapi nggak punya hati hamba. Ditegur marah, pelit, kemudian nggak mau berkorban, memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Itu bukan douleo. Nah orang seperti itu biasanya punya kecenderungan untuk merugikan orang lain. Nah mari kita belajar di usia yang bertambah 1 tahun ini, kita belajar untuk mengerti arti melayani. Melayani itu punya pengertian, ada pengorbanan. Bukan apa yang bisa saya dapat, tapi apa yang bisa saya beri. Bukankah itu yang Yesus buat dalam hidup kita? Bagaimana dia memberikan hidupnya dengan segenap hati untuk saudara dan saya. Sampai kita akhirnya bisa mengalami target Allah, di mana kita diselamatkan dari segala dosa dan segala kutuk, sehingga kita bisa mencapai tujuan Allah dalam hidup kita untuk serupa dengan dia. Asal kita mau. Kalau Anda cuma sekedar ingin tapi nggak mau ya susah. Makanya sudah ada niat buat kita untuk kita belajar diserupakan dengan Kristus, dibentuk, dibina lewat firman Tuhan, dididik, diarahkan melalui gembala, sehingga hidup Anda menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu kasih, Yesus datang kedua untuk menjemput mempelai wanita gereja yang dewasa. Kalau Anda jadi orang Kristen berapa tahun, udah dewasa belum? Masih ngambekan, tersinggungan, ya masih pelit, masih kikir, ya nggak peduli sama pelayanan, saya khawatir Anda nggak akan diangkat sebagai mempelai wanita gereja, ya, dan Anda akan masuk masa antikris. Tapi saya berdoa supaya jemaat GBI Pasar Baru Betania Blessing Jambi, ada semua jemaat yang diangkat bersama-sama dengan GBI Clear Kota Bontang, sehingga kita menjadi pribadi yang menikmati perjamuan kawin anak domba. Terus melayani Tuhan, gunakan bagian yang menarik untuk terus berkarya bagi Tuhan. Selamat anniversary GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi. Doa saya menyertai Anda sekalian. Bertumbuh dalam Kristus, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita berdampak. Tuhan memberkati. Shalom.